Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis, melanjutkan serial dari film Alchemy of Soul untuk season yang kedua. Kisah kali ini akan semakin seru dengan Jang Uk yang memiliki kemampuan luar biasa, di mana ia akan sangat sulit sekali dikalahkan. Dan ceritanya juga akan semakin sangat seru karena banyak teka-teki dan plot twist di dalamnya. Dan diharapkan kalian menontonnya sampai habis, tapi juga jangan lupa untuk nonton season pertamanya dulu. Dan untuk itu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Di awal film, tepatnya 3 tahun setelah bangkitnya Jang Uk dari kematian dan diselamatkannya Mudok atau Jin Buyeon oleh orang tuanya, kisah kali ini diawali dengan memperlihatkan 3 orang penjual arak yang hendak mengantarkan arak pesanannya ke Jin Yowon, di mana nampak terlihat Jin Yowon sangat dijaga ketat oleh banyak penjaga termasuk Jin Choyon yang usut punya usut ternyata setelah kejadian 3 tahun yang lalu, Jin Yowon menutup diri dari semua kalangan yang alasannya karena sosok Jin Buyeon alias Mudok alias Naksu yang setelah kejadian 3 tahun lalu Jin Buyeon berhasil diselamatkan, tapi saat ini ia berwujud fisik Naksu yang karena hal inilah Jin Yowon menutup diri, di mana saking takutnya Jin Buyeon akan diketahui banyak orang, sang ibu sampai mengurungnya di sebuah ruangan tersendiri dan sang ibu juga sampai membuatkan sebuah alat pelacak berupa gelang yang terbuat dari reliks untuk pelacaknya sewaktu-waktu Buyeon akan kabur. Semua perubahan Jin Buyeon nantinya akan terjawab seiring dengan berjalannya film, dan efek dari berubahnya fisik Buyeon ternyata membuat kekuatannya hilang. Bahkan ingatan Naksu dan ingatan Jin Buyeon atau Mudok pun juga ikut hilang, alias Jin Buyeon saat ini benar-benar polos seperti manusia yang baru terlahir ke dunia. Dan untuk Jang Uk sendiri, pasca menjadi manusia terkuat di dunia, kini hidupnya benar-benar berubah 180 derajat menjadi sosok yang sangat serius, di mana karena kekuatannya tersebut, Jang Uk kini diperintahkan sang raja untuk fokus membunuh pemindah jiwa yang tapi di sisi lainnya, Jang Uk kerap menyendiri, kerap dijauhi orang banyak karena takut sebab Jang Uk sering mendapat gangguan dari siluman yang mengincar batu es dalam tubuhnya tersebut. Dan Jang Uk sebenarnya juga ingin membuang batu es tersebut, tapi belum ada yang bisa melakukannya karena ya untuk apa hidup kuat kalau cuman penuh dengan kesedihan dan gangguan. Udah mah kehilangan Mudok, ketambahan banyak siluman yang ganggu pas mau tidur, kan anjing. Singkat cerita, esok hari pun tiba saat pemindah jiwa muncul di tengah-tengah kerumunan warga desa. Pak Danggu yang saat ini berstatus sebagai pemimpin Songkrim dengan cepat berusaha menangkapnya, dan tapi sialnya pemindah jiwa tersebut malah masuk ke Jin Yowon yang itu jelas membuat Pak Danggu kesulitan masuk. Lantas keluarlah Jin Choyon yang ini merupakan pertemuan pertama mereka lagi setelah keduanya gagal menikah 3 tahun yang lalu. Sedikit informasi aja ya, mereka ini gagal menikah karena Jin Choyon kecewa Pak Danggu waktu itu gagal menyelamatkan ayahnya dari tangan Naksu. 그동안 잘 지내셨습니까? 저는 안부를 전하기 위해 나온 것이 아닙니다. 이만 물러가십시오. 환원인에게서 정원자의 아버지도 구하지 못했으면서. Dan karena tidak diizinkan masuk dengan alasan apapun, Jang Uk mau tidak mau memaksa masuk lalu melakukannya sendiri. Lantas karena Jang Uk yang masuk, mereka tidak mungkin berani mengusirnya, tapi mereka cukup tenang sebab Jang Uk tak akan bisa masuk ke ruangan Jin Buyeon, karena di ruangan Jin Buyeon terdapat sebuah tabir sihir yang sudah dipasang ibunya yang itu tidak akan bisa terlihat dari luar. Ya, nyatanya tabir sihir tersebut dengan mudah mampu dijebol dengan kekuatan Jang Uk. Dan saat itu Jang Uk yang penasaran memutuskan masuk. Mereka berdua akhirnya bertemu juga di ruangan ini, yang tapi karena Jang Uk sebelumnya nggak pernah melihat sosok Naksu yang asli, Jang Uk jelas tak paham. Lantas di sini Jin Buyeon pun langsung meminta dibuatkan tancapan itu lagi, sebab itu bisa digunakan untuk kabur dari ruangan ini. Nah, Jang Uk awalnya sempat menolak karena menganggap Jin Buyeon ini wanita
stres. Toh dia juga ditanyain namanya nggak jawab. Malahan yang ada justru memaksa Jang Uk untuk ikut keluar bersama yang membuat Jang Uk makin merasa risih. Yang tapi ketika Jin Buyeon bisa melihat batu es dalam tubuhnya dan memiliki kesalahan yang sama yaitu tak seharusnya lahir ke dunia, seketika Jang Uk pun berubah pikiran dan langsung ingin membantunya. Yang tapi Jin Buyeon diminta untuk jangan langsung keluar hari ini juga karena jika itu dilakukan, Jang Uk pasti akan dituduh oleh ibunya. 죄목이 뭐야? 살아있는 죄. 이 정도면 2개만 더 박아줘. 고마워. Nah, adapun cara yang dilakukan Jang Uk untuk meredam gangguan siluman setiap harinya ialah menggunakan arak beralkohol yang sangat tinggi yang meskipun tetap tidak maksimal, paling tidak itu sudah cukup untuk meredam gangguan siluman-siluman tersebut. 어른들을 품어 청기를 얻은 자에게 빚는 고통이지. Keesokan harinya, Kim Do-ju menyempatkan waktu untuk mengunjungi Songkrim dan Sen Juk-won untuk bertemu dengan Pak Jin. Dan di sana ia juga bertemu Ho Yam dan cucunya yaitu Nona Heo Yun Ok yang biasa memberikan Jang Uk obat untuk menenangkan dirinya. Dan setelah pensiun, ternyata Pak Jin saat ini selalu disibukkan dengan urusan cocok tanam dan urusan masak-memasak. Rasanya tapi nggak enak, woi. Lantas untuk hubungan percintaan mereka berdua sendiri, rupanya juga ditunda yang alasannya karena Kim Do-ju harus merawat Jang Uk sebab Jang Uk kalau ditinggal sendirian juga kasihan. Dan kembali lagi ke Pak Danggu, tiba-tiba saja ia mendapat kabar bahwa sebentar lagi Jin Yowon akan mengadakan pernikahan yang Pak Danggu beranggapan sudah pasti orang yang akan menikah adalah mantan kekasihnya yaitu Jin Choyon, yang tapi tanpa Pak Danggu dan semua orang sadari yang akan dinikahkan itu sebenarnya adalah Jin Buyeon. Dan untuk calon pria yang akan menjadi pasangan Jin Buyeon sendiri rupanya adalah paman Soyul alias dari keluarga Seo, dan pria ini diketahui bernama Seiho. Nah, karena susah, jadi kita ubah saja namanya dengan sebutan Sahu. Nah, yang menarik adalah setiap kali Jang Uk bisa membunuh atau menangkap pemindah jiwa, Jang Uk akan mendapat 1000 keping emas dari raja dan pangeranlah yang harus memberikannya. Dimana sebenarnya pangeran agak sedikit malas, tapi karena Master Li yang meminta, ditambah Jang Uk juga sudah mengalah untuk tidak menjadi bintang kerajaan, mau tidak mau pangeran akhirnya nurut juga. Lantas selanjutnya pangeran pun langsung ke sana untuk memberikan emasnya yang ternyata saat ini Songkrim benar-benar kosong sebab semua penyihir memilih pergi karena takut dengan sosok Jang Uk. 두고 돌아가십시오. 가서 불러 내려오라고 할까요? 됐다. Dan balik lagi ke Jin Choyon. Setelah berhasil kabur, Jin Buyeon segera pergi untuk mencari calon suaminya karena Jin Buyeon ingin bertanya banyak hal yang pada intinya untuk mengodok pasangannya nanti agar mau membawanya keluar dari penjara ibunya. Yang tapi sialnya Jin Buyeon keburu disamperin anak buah ibunya terlebih dahulu sehingga tanpa pikir panjang ia pun langsung kabur saat itu juga. 언니와 뜻이 같으면 난 평생 거기 갇혀 있어야 돼. Secara tak sengaja, tak lama Jang Uk lewat yang saat itu juga semua orang langsung pergi dan membicarakannya, di mana akhirnya Jin Buyeon pun mengetahui Jang Uk adalah orang terkuat. Dan di sini Jang Uk pun akhirnya tahu bahwa wanita yang ada di hadapannya ini adalah Jin Buyeon yang tengah melarikan diri karena dipaksa menikah untuk menghasilkan anak yang akan diproyeksikan menjadi pemimpin Jin Yowon di masa depan. Nah, daripada mengodet calon suaminya yang belum pasti akan membantunya, Jin Buyeon akhirnya mendapat ide dengan mengajak Jang Uk menikah. Secara Jang Uk ditakuti dan sudah pasti ibunya pun juga akan takut. Yang tapi ajakan tersebut jelas membuat Jang Uk geleng-geleng sendiri dibuatnya. Nah, meskipun di awal-awal menolak, Jang Uk pada akhirnya akan berpikir-pikir ulang lagi. Alasannya karena Jin Buyeon ini memiliki kemampuan yang setara dengan pemimpin Jin Yowon yang pertama. Yang sudah pasti nantinya Jin Buyeon ini bisa menolong mengeluarkan batu es dalam tubuh Jang Uk. Karena emang Jang Uk ini sebenarnya udah lama ingin mati daripada hidup dengan penuh penderitaan seperti ini. 필요한 일이 생기면 그때 찾아갈게. 데리러 와줬으면 좋겠어.
Dan setibanya sampai di Songkrim, Soyul ditemani Pak Danggu datang mengunjungi Pak Jin. Lantas tak lama datanglah Jang Uk dan di sini mereka akhirnya reuni lagi. Dan tak lupa Pak Jin pun berinisiatif untuk menyajikan mereka bertiga makanan. Nah, berhubung di sini Pak Danggu lah orang yang paling tahu rasa masakan yang dibuat oleh Pak Jin. Pak Danggu sengaja diam saja yang tujuannya agar mereka berdua juga mencicipi makanan enak yang dibuat Pak Jin. Padahal mah rasanya ya elah. 유리가 입맛이 둔하구나. 당분아, 우기가 다 먹어라. 빨리 먹어라. 많이 먹어. Tibalah hari di mana pernikahan antara Jin Buyeon dengan Saho pun akan segera dilaksanakan. Sambil berjalan menuju ke tempat akad, Jin Buyeon masih berharap Jang Uk datang untuk menjemputnya, di mana ternyata tak lama Jang Uk beneran muncul lalu menggunakan kekuatannya untuk membawanya. Dan jelas saja menghilangnya Buyeon membuat Jin Choyeon panik. Lantas Jin Choyeon pun mengerahkan seluruh anak buahnya untuk coba terus mencarinya. Dan sembari jalan menuju ke rumah Jang Uk dengan penuh kebahagiaan, di sisi lain Jin Choyeon justru menuduh Pak Danggu lah yang menculik Jin Buyeon. Sebab Pak Danggu pasti ngiranya Jin Choyeon lah yang menikah, yang padahal Pak Danggunya sendiri saat ini tengah menangis meratapi kesedihannya. 네가 너무 울어서 어쩔 수 없이 말해주는 거다. 진초연이 아니었구나. 진부연이 정말 살아 있었대? 혼례가 끝나면 윤호숙 부가 내겐 인사시켜준다고 하셨어. Ketika mereka masih terus berjalan untuk menuju ke rumah Jang Uk, dari dalam danau muncul seonggok siluman yang mengincar batu es dalam tubuh Jang Uk, di mana energi jahat tersebut langsung bisa dirasakan Jin Buyeon. Lantas siluman itu terus mengikuti Jang Uk dengan berpindah-pindah merasuki tubuh orang lain. Dan di sisi lain, Jin Choyeon dan ibunya datang lalu mereka sekonyong-konyong menuduh Pak Danggu, lantas meminta agar Pak Danggu segera membebaskan Jin Buyeon. Tetapi tak lama kemudian Pak Danggu datang dan di sini Soyul menjelaskan bahwa Danggu bukanlah pelakunya sebab mereka seharian ini terus bersama. Dan pada akhirnya keberadaan Buyeon kali ini benar-benar sudah diketahui semua orang. Lantas karena merasa bersalah, ibu Jin Buyeon pun akhirnya meminta maaf lalu segera pergi dari Songkrim. 살아있었구나. Setelah sampai di rumah Jang Uk, Jin Buyeon langsung diperkenalkan dengan Kim Do-ju dan dia mendapat keistimewaan pelayanan dari Kim Do-ju, di mana setelah malam menjelang mereka duduk bersama dan di sini Jin Buyeon menuangkan arak yang harus mereka berdua minum, yang ternyata arak itu dijadikan media untuk mengesahkan pasangan suami istri yang biasanya sih di sini disebut dengan arak pernikahan. Nah, berhubung Jin Buyeon terus memaksanya, Jang Uk pada akhirnya meminta Jin Buyeon mematikan sebuah lentera pemberian ibunya sendiri, yang lentera ini merupakan lentera abadi dan tak pernah padam sama sekali sebelumnya. Nah, jika Jin Buyeon berhasil melakukannya, Jang Uk akan langsung meminum araknya dan Jang Uk bersedia menjadi suaminya. 못하네. 기억을 잃어버리면서 신력도 사라진 것 같다고 하셨어. 날이 밝으면 집으로 돌아가도록 해. Meskipun Jang Uk masih memberikannya waktu sampai besok, Jin Buyeon memilih pergi saat ini saja karena untuk apa pergi besok? Kalau gelang benang ini aja masih ada di tangannya. Bahkan katanya gelang ini nggak ada orang yang sanggup memutuskannya dan sebentar lagi anak buah ibunya pasti akan sampai ke sini untuk menjemputnya. Tapi di luar dugaan gelang relik sekuat itu pun ternyata bisa dengan mudah diputus Jang Uk hanya dengan menggunakan giginya saja. Dan setelah diminta untuk segera pergi, kita sementara geser terlebih dahulu ke ibunya Jin Buyeon dan Master Lee, di mana setelah ini akan terkuak sebuah jawaban tentang asal-usul kenapa Jin Buyeon bisa berubah menjadi fisiknya Naksu. Yang usut punya usut, ternyata Master Lee lah yang menyelamatkan nyawa Mudok waktu itu atau alias Naksu. Dan beginilah kronologi yang sebenarnya terjadi. Jadi 3 tahun setelah diangkat tubuhnya dari dalam danau, Mudok sudah sepenuhnya mengeras tapi nyawanya masih terselamatkan dan sang ibu saat itu meminta agar Master Lee menghidupkannya kembali. Di sini Master Lee menggunakan sisa-sisa energi Naksu karena hanya itulah jalan satu-satunya. Nah, tapi imbas dari penggunaan cara ini, jiwa Jin Buyeon hilang, jiwa Naksu masih ada tapi hilang ingatan dan fisiknya pun berubah sepenuhnya menjadi Naksu. Tapi itu hanyalah kamuflase dan itu tetap tubuhnya Jin Buyeon, darahnya pun tetap darahnya Jin Buyeon, yang intinya itu jiwanya Jin Buyeon saja yang benar-benar hilang dan resmi berganti menjadi jiwanya Naksu seutuhnya. Nah, karena sang ibu tak ingin kehilangan putri kesayangannya untuk yang kedua kalinya, pada akhirnya ia terpaksa menerima konsekuensi ini. Dan ini juga yang menjadi alasan kenapa sang ibu ingin sekali Buyeon melahirkan seorang anak, karena sejatinya
Artinya, sang ibu ini tahu akan potensi ingatan Naksu yang bisa kembali. Nah, sebelum itu terjadi, jika Jin Buyeon sudah punya anak itu akan diproyeksikan jadi pemimpin Jin Yowon, dan Naksu nantinya akan disingkirkan setelah kesadarannya benar-benar sudah kembali seutuhnya. 혼이 들어있는 그 아이는 어쩌려 했나? 또 없애려 했나? 일단 아이부터 찾아야지요. Ketika baru keluar beberapa meter dari rumah Chang-uk inilah Buyeon melihat pria misterius yang itu adalah siluman, yang saat itu siluman tersebut masuk ke rumah Chang-uk dan pindah ke tubuh pelayannya, lalu berpindah lagi ke dalam air pemandian tempat biasa Chang-uk mandi. Dan Buyeon yang bisa melihatnya saat itu berusaha menggeretaknya dan meminta agar makhluk itu keluar dari sini. Tapi sialnya dia malah ditarik hingga tenggelam ke dalam bak pemandian tersebut, yang beruntung saat itu Chang-uk langsung coba untuk menyelamatkannya. Sambil mendinginkan suhu tubuh Jin Buyeon inilah Chang-uk memutuskan menegak arak pernikahan. Walaupun sebenarnya Chang-uk belum sepenuhnya yakin atas kekuatan Jin Buyeon, tapi dia melihat secercah harapan tatkala adanya kejadian barusan, dan dengan bermaksud ingin mendapatkan simpati dari mantan kekasihnya yaitu Jin Choyeon, Pak Danggu membuatkan sebuah postur hadiah bagi siapa saja yang bisa menemukan Jin Buyeon. Tapi ketika sang ratu mengetahui Saho yang akan menikah, Saho yang merupakan ponakannya ini langsung dimarahi sebab sang ratu benci dengan mendiang ayah Buyeon yang merupakan adik kandung dari dukun Choi. 용서하십시오. 혼인이 이미 취소되었습니다. 고정하십시오. 이 몸을 벗어날 수 있게 방도를 찾아주시옵소서 제발. Jinmu yang melihat postur wajah Jin Buyeon cukup terkejut sebab wajahnya mirip dengan wajah Naksu dulu, dan Jinmu meminta agar anak buahnya mencari tahu soal ini. Setelah sadar Jin Buyeon ternyata sudah dipersiapkan obat oleh Chang-uk yang nanti akan diantarkan oleh Nona Heo, dan Jin Buyeon yang tahu dirinya akan 3 hari lagi ada di sini cukup senang mendengarnya. Lantas esoknya ketika Pak Jin diberikan kabar pernikahan Chang-uk, Pak Jin pun cukup terkejut mendengarnya. Dan kembali lagi ke Jin Buyeon, saat Nona Heo datang untuk memberikan obat, asistennya spontan mengatakan tentang berita pencarian dirinya, dan si asisten menyebut Soyul dan Pak Danggu lah yang mengadakan sayembara tersebut. Lantas entah karena terlalu optimis atau bagaimana, mendengar nama Soy, Jin Buyeon mengira calon suaminya adalah Soyul. Lantas saat itu juga Jin Buyeon pun langsung mencari Soyul sebab berpikiran Soyul bisa menolongnya dari sang ibu. 서율 도련님이 잠시만요. 모두가 찾고 있는데 홀레도 중 도망가서 미안했어. 나는 지난밤 마음을 다른 곳에 두고 왔어. Begitu dijelaskan bahwa yang akan menikahi dirinya adalah sang paman, Jin Buyeon memutuskan kembali lagi ke rumah Chang-uk, yang tapi sayangnya saat akan keluar ia keburu dihadang pasukan ibunya yang pada akhirnya memaksanya harus kembali lagi ke rumah alias ke Jin Yowon. Dan ketika waktu sudah tiba di keesokan harinya lagi, sang ibu kedatangan Jinwoo yang menyampaikan pesan dari kerajaan tentang harus dibawanya Jin Buyeon ke pertemuan umum, yang pada intinya Jinwoo kali ini punya rencana ingin mengambil alih Jin Yowon dengan bekerja sama bersama sang ratu. Dan jika nanti Jin Buyeon yang merupakan penerus ibunya sendiri tidak bisa memperlihatkan kemampuannya yang setara dengan pemimpin Jin Yowon yang pertama di hadapan pertemuan umum, saat itu juga reliks-reliks yang disimpan di Jin Yowon akan dipindahkan karena Jin Yowon dinilai sudah tidak layak menjaganya. 원장은 나이 들어 힘은 점점 약해져가고 그 위험하고 소중한 여기와 법귀들을 하면 만장회에서 뵙겠습니다. Dan sebelum berangkat ke pertemuan umum, karena mengetahui gelang pelacaknya sudah tidak ada, kali ini sang ibu menjahit benang tersebut di badan Jin Buyeon, dan ini akan mempermudah sang ibu ketika mencarinya saat kabur. Dan sebenarnya di sini Jin Choyeon sangat tak tega melihat kakaknya, tapi dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kembali lagi ke Chang-uk yang sebenarnya agak kepikiran Jin Buyeon juga. Di situ dia tak sengaja melihat lenteranya padam, yang sudah pasti sengaja atau tidak Jin Buyeon lah yang melakukannya. Nah, untuk itu setelah acara dimulai dan Jin Buyeon sudah memperkenalkan dirinya, Chang-uk datang dengan kekuatan super powernya. Lantas dia akan membawa paksa Jin Buyeon sebab saat ini Jin Buyeon sudah sah menjadi istrinya. 네가 다시 한번 꺼봐. 널 데리고 가줄게. 잠깐만. 진부연은
장씨 집안의 장욱과 이미 혼인을 했습니다. Mendengar perkataan yang dilontarkan Jang Uk, sang ibu dan semua orang sempat melakukan pertentangan, tapi Jin Buyonnya sendiri setuju dengan perkataan Jang Uk, dan di sini Jang Uk sempat mengeluarkan sedikit kemampuannya untuk menggertak. Yang jelas saja hal itu membuat semua orang termasuk Jin Woo tak bisa berkutik. Bahkan saat pasukan Jin Woo datang pun hanya dengan sekali hempas semua pasukan tersebut langsung tak sadarkan diri dibuatnya. Nah, karena tidak mungkin jika harus melawan Jang Uk, Jin Woo pada akhirnya melakukan cara lain dengan meminta untuk Jang Uk membawakan seorang saksi atas pernikahan mereka berdua, yang oleh karena emang sebenarnya nggak ada saksinya juga, Jin Buyeon mengaku sudah hamil belum lama ini, dan itu sudah cukup membuat Jang Uk bisa membawa Jin Buyeon pergi. Tapi mereka berdua tetap harus membuktikan dengan cara diperiksa Hoyam dalam waktu 21 hari ke depan. 언니. 신랑 집 가서 살 거야. 신랑? 장욱이 언니를. Sisi baiknya, dengan adanya Jang Uk sebagai suami dari calon penerus Jin Yowon, membuat pertemuan umum ini diakhiri dengan tidak bisa diambilnya lirik realis di Jin Yowon, yang itu cukup membuat Jin Woo mesti puter otak lagi. Dan meskipun sebenarnya tak ikhlas jika Jin Buyeon harus menikah dengan Jang Uk, karena Jin Yowon secara tidak langsung terselamatkan, pada akhirnya sang ibu hanya bisa pasrah tanpa mengeluarkan kata-kata sedikit pun. 진여원이 일단은 건재하겠습니다. 너 정말 내가 끈 거야? Nah, di sini Jin Buyeon mencoba kembali untuk menyalakan lentera tersebut lantaran dirinya sebenarnya tidak yakin bahwa tadi bisa menghidupkannya di sana, dan ternyata hasilnya tidak hidup karena mungkin kurang fokus atau sebenarnya emang Jang Uk yang sengaja menghidupkannya di sana. Nah, apapun itu, ketika ingin mencoba menghidupkannya sekali lagi, Jin Buyeon justru terfokus pada pedang naksu di sebelahnya. Lantas ketika penasaran lalu ingin mencoba memegangnya, seketika ingatan masa lalu naksu muncul sekelebat, dan itu cukup membuat Jin Buyeon kebingungan, tapi lentaranya juga ikut menyala saat tak sengaja terpegang olehnya. 네가 한 거냐고. 기억이 돌아오면 실력도 돌아온다는 말이 진짜 맞나 봐. 그렇게 하나씩 기억을 되찾고 실력도 되찾는 거야. Di sini juga Jang Uk akhirnya mengetahui bahwa saat ini Jin Buyeon dipasangkan benang itu lagi yang kali ini ada di punggungnya, dan saat ini Jin Buyeon harus merasakan sakit yang luar biasa sebab sang ibu menarik yang tujuannya agar Jin Buyeon mau pulang ke rumah. Nah, di sisi lain sebelum kita lanjut ke nasib bagaimana Buyeon selanjutnya, kita terlebih dahulu diperlihatkan sosok Soi yang saat ini sudah menjadi seorang bos di sebuah tempat judi, di mana terlihat saat ini ia tengah menyiksa orang yang tak mau membayar hutang. Dan tak lama setelah itu datang utusan Jin Woo yang memberikan obat peredam ganasnya cacing darah. Lalu kita kembali lagi ke Buyeon yang pada akhirnya karena tak tega terus menerus melihat Jin Buyeon kesakitan, meskipun masih memperlakukannya dengan cara yang cukup dingin, Jang Uk pada akhirnya turun tangan juga untuk menghancurkan benang sihir tersebut dari tangan sang ibu. 우리 애가 잠을 못 자세요. Seperti yang sudah ia lakukan selama 3 tahun ini, obat itu nantinya akan ia kirim ke Soyul, dan untuk yang kali ini ada syaratnya, yaitu Soi diperintahkan agar bisa menculik Buyeon. Nah, Soyul yang menerima obat tersebut terus-menerus akhirnya mengetahui juga Soi lah yang mengirim. Lantas lewat informasi yang diberikan si pemilik tempat hiburan, Soyul segera mencarinya, dan esoknya Jin Buyeon dibawa untuk diperkenalkan dengan para petinggi Songgrim yang di sini nampak terlihat Hoyam seakan seperti tidak menyukai Jin Buyeon. 이 37일도 뻥이구만. 죄송합니다. 나에게 치료를 받은 적이 있느냐? 주치의로 돌봐주셨습니다. 대호성의 최고명이면은 난 Selesai berbincang panjang lebar dengan para petinggi Songgrim, Jin Buyeon lanjut berbincang-bincang dengan Pak Danggu, dan di sini Jin Buyeon akhirnya diberitahu tentang apa yang dilakukan Jang Uk terhadap benang yang menyiksa dirinya semalam. Lantas saat itu juga Jin Buyeon segera menyusul Jang Uk ke tengah hutan bernama Hutan Hitam, di mana hutan ini merupakan tempat biasa Jang Uk merenung, dan di hutan ini juga Jang Uk menimbun para mayat pemindah jiwa, termasuk membuat kuburan untuk naksu yang di dalamnya tidak ada mayat tapi hanya ada giok yin yang milik mereka berdua, yang emang sengaja Jang Uk letakkan di sana. Dan begitu sampai rupanya Jang Uk tak lagi sedang ada di sana. Nah, di sela-sela inilah Jin Buyeon tak sengaja menemukan makam naksu alias makamnya sendiri, yang lagi-lagi keberadaannya di sini membuat ingatannya sekilas kembali. Dan setelah itu tiba-tiba kuburan naksu hancur, lalu terlihatlah giok yin yang pada akhirnya diambil juga oleh Jin Buyeon. 이건
보통들이 아니네. 아까 떠오른 기억 속에 이걸 봤어. Saat dalam perjalanan inilah anak buah Soi dengan cepat merampas kiok tersebut untuk memancing Jin Buyeon agar terus mengikutinya sampai ke tempat Jin Woo yang sudah bersiap-siap akan melakukan eksperimen kepada Buyeon yang mulai curiga bahwa Buyeon adalah Naksu. Dan alih-alih sedikit lagi hampir saja berhasil, Jin Woo lagi-lagi harus gagal sebab Jin Buyeon bisa merasakan energi yang membuatnya kini mengikuti Soi yang sekarang memegang kiok tersebut. Di sini, Buyeon lagi-lagi bisa mengetahui Soi saat ini tengah bersembunyi dan saat itu juga Soi yang sudah ketahuan pun langsung menyebarkan bubuk bius. Selanjutnya Soi langsung mengunci pintunya, tapi tak lama berselang kebetulan Soyul datang dan tak sengaja mengetahui kejadian ini lantas Soyul pun langsung masuk yang ternyata Buyeon sendiri pun masih punya akal karena dia sedari tadi berendam untuk mencegah terkena bubuk bius tersebut. Alih-alih sudah pinter-pinter bisa mencegah untuk tidak terkena bius, lah giliran mau keluar dari bak tersebut saja, Jin Buyeon malah nggak bisa yang pada akhirnya Soyul pun bergerak untuk mengeluarkannya. 눈이 멀었다가 뜨는 환원인이 있었어? 낙수란 환원인을 말하는 것 같네요. 낙수. 우기도 그 낙수의 칼에 맞아 죽었었습니다. 정말 아무것도 모르셨군요. 장욱 앞에선 낙수 얘긴 꺼내지 않아야겠어. Adegan berpindah ke istana raja yang terlihat sang ratu makin kesini makin frustasi dengan wajahnya. Pasalnya saat ini sudah sulit untuk melakukan pemindahan jiwa. Yang tak lama muncul Jin Woo dengan membawa jalan solusi setelah cara pertama yaitu merebut Jin Yawon gagal. Di mana untuk cara yang akan mereka gunakan selanjutnya, Jin Woo akan membuat semacam kegaduhan dengan membawa-bawa nama Naksu yang tujuannya agar Jang Uk disalahkan dan diharapkan nantinya mereka bisa menjauhkan Jang Uk dan mengembalikan Jin Buyeon ke tangan Saho. Melihat salah satu pelayan ratu luka akibat kejadian barusan, di sini Kasim asisten pangeran justru menambahkan berita miring tentang sang ratu yang dimana sang ratu diam-diam sering menggunakan bedak sihir. Lantas saat itu juga pangeran pun beserta asistennya bergegas pergi untuk mencari tahu siapa penjualnya. Nah, di tempat pembelian bedak inilah pangeran yang menggunakan pakaian samaran tak sengaja bertemu Jin Buyeon yang sedang umpet-umpetan lantaran ada anak buah ibunya yang mengejarnya. Dan karena sebelumnya pangeran ini nggak pernah melihat wajah Jin Buyeon, pangeran nggak tahu siapa wanita ini. Begitu juga sebaliknya, yang Jin Buyeon di sini mengira pangeran adalah seorang Kasim, dan mereka akhirnya di sini mengobrol lantaran melihat seekor kura-kura yang dimana seekor kura-kura tersebut dijadikan bahan untuk penglaris. Dan Jin Buyeon meminta pangeran agar membebaskan kura-kura tersebut dengan cara membelinya. 내가 한 날이 돈 좀 있어? 기운이 아주 좋은 거 보기니 데려가 키우면 복이 올 거요. 보시오. 벌써 이렇게 목 비고 그쪽 보고 있는데. 야, 거북이 목은 원래 이래. Dan di sisi lain, tepatnya di salah satu rumah warga desa, Master Lee mendapat laporan bahwa akhir-akhir ini ada yang salah dengan sumber mata air mereka, yang dimana sumur-sumur pada saat. Dan begitu dicek, ternyata ada sebuah benda berbentuk burung memiliki energi panas, dan Master Lee akan mencari tahu siapa yang melakukan ini semua. Dan ketika Jin Buyeon bermaksud ingin ikut Nona Heo ke Songkrim untuk menjemput Jang Uk yang sudah beberapa hari tidak pulang, di situ Nona Heo mendapati ada giok yin yang milik Naksu. Dan di sini Nona Heo yang basicnya emang masih suka dengan Jang Uk meminta agar Jin Buyeon memanggil giok pasangan itu yang merupakan pasangan Naksu, yang tujuannya biar Jin Buyeon sadar bahwa orang yang dicintai Jang Uk itu bukan dirinya tapi melainkan Naksu, orang yang memiliki giok yin yang tersebut. 기억을 하나 찾았더니 또 이런 걸 할 수 있게 됐어. 우린 아주 오래전부터 서로를 좋아했었다. Nah, selain mengatakan hal tersebut, Jin Buyeon juga mengutarakan percakapan yang dulu pernah Jang Uk utarakan ke Mudok, yang sontak saja hal tersebut malah membuat Jang Uk marah. Jin Buyeon dianggap ikut campur dan Jin Buyeonnya sendiri pun juga tak tahu apa-apa. Yang dia lihat setelah menyentuh gioknya ya memang itu, dan di sini Jin Buyeon berasumsi mungkin karena kekuatannya dia bisa melihat masa lalu Naksu, dan asumsi Buyeon ditambahkan mungkin saja hal itu bisa terjadi karena Jin Buyeon menyentuh barang yang berkaitan dengan Naksu dan Jang Uk. 처음 보자마자 막 떠올라서 내 기억인가 했는데 나 정말 대단한 신녀 맞나 봐. 신문에 나온 기억도 보고.
Dan karena takut disalahkan lagi oleh Chang-uk, Jin Buyeon menyusun kembali tumpukan batu kuburan Naksu dan ia lakukan itu sampai tengah malam hingga dia kesal sendiri. Lalu setelah selesai dia pun bergegas pergi pulang, yang tapi sialnya dia hampir saja tersesat sebelum akhirnya diselamatkan oleh sekelompok kunang-kunang yang ternyata kunang-kunang tersebut adalah kiriman Dang-uk. 날씨 여기 있네. 아가씨, 그 걱정했습니다. 그 들어가자마자 따뜻한 목욕물 좀. Singkat cerita, esok malam pun tiba. Dengan kekuatan sihir serbuk rupa yang Jin Woo miliki, Jin Woo membangkitkan seonggok setan menyerupai Naksu untuk menakut-nakuti salah seorang nelayan. Dan dengan cepat kabar tersebut langsung tersebar ke telinga semua orang. Semua orang dibuat gaduh dan pada akhirnya momen ini dimanfaatkan para dukun desa Gema, termasuk Soi, untuk membuat jimat penangkal Naksu. Lantas dengan adanya rumor ini, Soyul dan asisten Danggu akan menyelidiki siapa orang yang pertama menyebarkan berita tersebut. Lalu di sisi lainnya Jin Buyeon juga disarankan pemilik tempat hiburan agar membeli penangkal tersebut sebab Naksu pasti akan mengincarnya. Secara Jin Buyeon sudah merebut pacarnya yaitu Chang-uk, dan karena si pemilik tempat hiburan tahu banyak tentang Naksu, Jin Buyeon bermaksud ingin menginterogasinya, yang tapi lagi-lagi belum juga sampai. Tempat hiburannya sudah keburu kedatangan pangeran yang ingin menikmati arak sehingga si pemilik pun menundanya lagi. Dan ketika Jin Buyeon akan pergi dari situ, Jin Buyeon justru bertemu pangeran lagi, yang di sini Jin Buyeon cukup senang karena pangeran sudah mengadopsi kura-kura yang waktu itu. 내가 제대로 봤어. 거북이 보고 싶냐? 한번 볼래? 여기 며칠 맡겨둘 테니까. Sudah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, rumor kemunculan Naksu ini akan dibebankan ke Chang-uk, dan Chang-uk diminta agar menyingkirkan setiap pemindah jiwa yang kemungkinan saja bisa saja itu Naksu untuk menghilangkan keraguan dalam benak masyarakat kepadanya. Nah, dengan situasi ini Jin Woo akan lebih mudah membuat Chang-uk dan Jin Buyeon berpisah, yang tidak lain akan menggunakan nama Naksu sebagai medianya, di mana nantinya Jin Woo akan mengutus seorang pemindah jiwa wanita untuk menyerang Jin Buyeon, dan jika itu nanti berhasil, otomatis Chang-uk lah yang akan disalahkan. Lalu mereka berdua pada akhirnya secara otomatis juga akan dipisahkan dan Jin Woo bisa mengambil alih Jin Buyeon secara permanen. 실체도 없는 낙수를 어찌 잡아들이라는 건가? 사람들은 낙수가 환원되어 장욱에게로 돌아올 거라 믿습니다. 장욱은 끝도 없이 계속해서 실체도 없는 낙수. 낙수라는 그물로 장옥을 올가맨다는 거구나. 낙수의 이름이 그 둘을 떼어내줄 겁니다. Dan setelah diselidiki oleh asistennya Pak Danggu, didapatkanlah identitas si pria tersebut, di mana ia kerap terlihat ada di tempat judi, dan Soyul sudah bisa menebak pasti ada di tempat judinya milik Soi. Dan inilah pembentukan dari si pria yang dimaksud, yang mana ternyata pria ini juga Soi lah yang memerintahkannya. Dan setelah sempat membayar si pria itu, Soi pun langsung memerintahkan pria itu agar segera pergi menjauh dari kota ini untuk sementara waktu. 다음 초여세까진 얼씬도 하지 말고. 도련님한테 시집 와라. 이 여자 기억이었구나. Nah, setelah berhasil menyebarkan rumor tentang Naksu, kini giliran Sang Ratu yang melanjutkan rencana untuk memisahkan Chang-uk dan Jin Buyeon, di mana Sang Ratu nantinya akan mengadakan sebuah perjamuan yang akan dihadiri para wanita, dan perjamuan itu nantinya rencananya hendak digelar tepat di hari kematian Naksu untuk membuat semua orang percaya bahwa nantinya Jin Buyeon benar-benar diserang oleh Naksu. Dan di sisi lain tepatnya setelah Jin Buyeon sudah mendapatkan undangan dari Sang Ratu, terlihat Jin Buyeon mulai sibuk dan Chang-uk meminta agar Jin Buyeon tampil perfect, lantas meminta juga agar kukunya dipotong, yang ternyata Chang-uk sudah mengetahui bahwa Jin Buyeon akan dibunuh, dan Chang-uk dalam hal ini meminta Kim Do-ju untuk menyerahkan kuku Jin Buyeon ke Pak Jin, dan Pak Jin diminta menyerahkannya ke sang ibu. Lalu kuku tersebut akan digunakan untuk membuat Jin Buyeon palsu, yang caranya sendiri akan menggunakan salah satu reliks yang ada disimpan di Jin Yowon. 전에 낙수 그자를 잡아야 하오. 헛소리가 당신 딸을 죽일 수도 있어. Tibalah hari di mana acara perjamuan tersebut pun akan segera dimulai. Masing-masing wanita yang hadir mulai memperkenalkan identitas mereka, dan ketika Jin Choyeon yang memperkenalkan diri, Sang Ratu yang benci dengan ayahnya langsung mengusirnya untuk pulang, yang tapi saat itu langsung ditahan oleh Jin Buyeon, dan Jin Buyeon yang memilih mengalah untuk pergi, yang pada akhirnya membuat Sang Ratu tak jadi mengusir Jin Choyeon. Di mana setelah acara tersebut dimulai, di sisi lain asisten Pak Danggu berhasil juga menemukan
menemukan tempat judinya, lantas dihajarlah para penjaga yang tapi ternyata pria itu berhasil kabur bersama Soi, yang tapi juga saat itu Soi langsung dipergoki Soyul yang sudah sedari tadi menunggunya. Dan kembali lagi ke acara perjamuan itu, begitu sesi peluncuran kembang api mulai diselenggarakan, disitulah si pemindah jiwa mulai beraksi. Lantas yang terjadi selanjutnya, 장옥의 신부 진부연을 죽였구나. ya, begitu sang ratu mengutarakan hal tersebut, tak lama Kim Do-ju datang dengan membawa Jin Buyeon yang asli. Lantas begitu Jang-uk selesai membunuh si pemindah jiwa, lalu reliks tersebut sudah kembali ditarik oleh sang ibu, Kim Do-ju langsung menjelaskan semuanya ke sang ratu, yang pada akhirnya membuat sang ratu terdiam. Dan selanjutnya setelah misinya sang ratu benar-benar gagal, adegan langsung geser ke mereka berdua, yang di sini Soyul banyak bertanya termasuk menanyakan soal penyakitnya, dan Soyul juga menanyakan obat yang sering Soi kirimkan, yang Soi diminta untuk jangan lagi mengirimkan obat tersebut kepadanya. 그 약을 안 먹으면 엄청나게 아플 텐데. 왜? Nah, merasa bersalah karena sudah memasukkan cacing tersebut ke tubuh Soyul, Soi pun menyayatkan tangannya sendiri lalu meminta agar Soyul mengembalikan cacing itu ke tubuhnya. Akan tetapi jelas saja itu tidak bisa dilakukan seperti Soi yang dengan mudah bisa mengirimkannya ke Soyul. Sebab apa? Cacing tersebut kini sudah masuk ke dalam energinya Soyul, alias kalau orang yang punya kekuatan yang kena, cacing itu nggak bisa lagi dikeluarkan dalam tubuhnya. 방법이 있을 거예요. 더 이상 내게 약을 보낼 필요도 없고. Selesai membunuh Naksu gadungan, Jang-uk yang dalam keadaan mabuk pun bersandal alus di pangkuan Naksu asli alias Jin Buyeon yang merupakan istrinya. Dan selain karena kekuatannya yang membuat para iblis tak nyaman berada di sini, Jang-uk bisa tidur pulas seperti itu ya karena tanpa sadar cara Jin Buyeon memperlakukan Jang-uk sama seperti yang dilakukan Mudok dahulu. 아까처럼 깨우진 말고. 잘 자게 다시 토닥토닥이라도 해줄까? Singkat cerita, esok hari pun tiba. Setelah sekian lama tak menunjukkan diri di hadapan orang-orang, Master Lee akhirnya datang juga ke Songkrim. Dan di sini Master Lee menyayangkan kondisi Songkrim saat ini. Master Lee juga memberitahukan soal Jin Buyeon tapi tidak sampai membocorkan identitas aslinya. Dan di sisi lain setelah Jin Buyeon tersadar, Jin Buyeon kembali mendapatkan ingatan masa lalunya dengan Jang-uk, yang karena kesal ia pun memutuskan pergi keluar hingga membuat semua orang panik sendiri mencarinya, yang ujung-ujungnya Jang-uk pun juga turun tangan. Dan setelah keliling akhirnya Jang-uk berhasil menemukannya, di mana setelah memeriksa kondisinya dan ternyata masih baik-baik saja, Jang-uk mengajak Jin Buyeon pergi menemui sang ratu, yang tujuannya Jang-uk ingin menyindir soal kejadian yang hampir membuat Jin Buyeon tewas. Di sini Jang-uk juga mengutarakan akan menghabisi siapapun yang berani mengusik Jin Yowon alias ingin berusaha merebutnya. Dan Jang-uk juga berbicara seputar kekuatan batu es yang ia miliki, yang pada akhirnya malah membuat sang ratu keceplosan tentang rencananya yang ingin mengeringkan dunia ini untuk mendatangkan batu es kembali. 이제야 궁금했던 게 풀리네요. 낙수를 불러내요. 저도 세상이 말하던 말던 관심 없지만 다시 한번 제 사람 건드리지 제 안에 있는 힘을 막 쓰게 되는 걸 보게 되실 겁니다. Dan seusai pergi duluan lalu menunggu Jang-uk untuk kembali pulang, Jin Buyeon tak sengaja melihat kura-kura milik pangeran yang akan dipindahkan agar dirinya bisa melihat kura-kura tersebut. Yang tak lama pangerannya juga datang dan mereka hampir saja bertemu, yang tapi pangeran tak sempat melihat wajah Jin Buyeon sebab Jang-uk sudah keburu membawa Jin Buyeon pergi duluan. 아니, 물을 함부로 간 것이냐? 안 그래도 장옥 나으리께서 거북이 장욱이 내 거북이를 돌봐줬다고? Dan sewaktu baru saja berjalan keluar dari istana, Jin Buyeon yang merasa kini Jang-uk mulai ada hati dengannya langsung kebaperan, dan lagi-lagi Jin Buyeon melakukan hal yang sama dengan Mudok, yang spontan malah membuat Jang-uk terkejut. Lalu mereka akhirnya berantem lagi. Yang satu kecewa karena dikira memanfaatkan ingatan orang lain, yang satunya kecewa lantaran sudah berusaha tapi tetap saja kalah dengan masa lalunya. Nah, kesal akan ingatan yang dikiranya milik orang lain tersebut, Jin Buyeon memutuskan untuk tidak lagi memegang giok itu secara langsung, dan ia memilih untuk meletakkannya di selorokan meja saja.
Kembali ke permasalahan burung pengering dunia kiriman Jinwoo, Pak Jin memerintahkan Pak Danggu agar segera menyelidikinya sebab diketahui barang ini banyak tersebar di sumur-sumur warga dan jika dibiarkan ditakutkan nantinya pasti bisa membuat kekeringan panjang di kota ini. Dan kembali lagi ke Chang-uk yang hendak bersemedi, yang di situ ternyata ada Master Lee yang tengah menatap makam Naksu dan Master Lee cukup heran karena makam Naksu bisa dibilang paling berantakan sendiri. Nah, ketika Chang-uk mengatakan itu perbuatan Jin Buyeon, Master Lee jelas tertawa sebab Master Lee yang paling tahu bahwa Naksu ya Jin Buyeon. 그 애를 내가 살리고 Setelah menjelaskan tentang Jin Buyeon dari ngalor sampai ngidul, Master Lee juga meminta agar Chang-uk mengecek sebuah reliks bernama Hwajo di Jinmyowon. Dan bersamaan dengan itu terlihat sang ibu saat ini tengah merayu Jin Buyeon agar mau pulang ke rumah untuk kembali hidup bersamanya di sana. Nah, karena Jin Buyeon sudah menikah dan menolak pulang ke rumah ibunya dalam kondisi menjadi gadis lagi, sang ibu akhirnya yang mengalah, tapi sang ibu tetap meminta anaknya untuk pulang. Yang kali ini sang ibu mengizinkan Chang-uk juga untuk dibawa ke sana, dan kesempatan ini juga dimanfaatkan Chang-uk untuk menyelidiki Hwajo, reliks yang dimaksud oleh Master Lee tadi. 데려와봐라. 친한 사이라 우겨보려면 그 정도는 해야지. 화줘요? Dan terkuaklah sudah, barang pengering dunia ini ternyata lahir dari gunung berapi yang menciptakan reliks Hwajo. Dan ternyata pemimpin Jinmyowon yang pertama serta gurunya Master Lee dulunya mendirikan Jinmyowon juga untuk mengurung Hwajo di sana. Dan Chang-uk diminta untuk mengecek barang tersebut, takutnya barang itu sudah tidak lagi ada di sana. Dan jika itu benar-benar terjadi, dunia akan terbakar termasuk Jinmyowon akan hancur karena Hwajo ini memiliki tingkat panas yang sangat luar biasa. 날 진요원에 오래? 그래. 안 가. 난 끼어들고 싶지 않아. Semula Chang-uk tetap saja menolak dengan alasan tak mau terlibat dengan sang ibu, dan itu cukup membuat Jin Buyeon bersedih. Lalu Jin Buyeon memutuskan pulang sendiri ke Jinmyowon tanpa membawa Chang-uk. Dan ketika Chang-uk pulang lalu akhirnya dimarahi Kim Do-ju, lalu dijelaskan alasan Jin Buyeon mengajaknya pulang ke rumahnya ibunya, barulah Chang-uk mau pergi menyusulnya, dan itu sangat membuat Jin Buyeon senangnya bukan main. Secara kebetulannya, sebelum Jin Buyeon sampai, Soi ternyata juga ada di sana, dan Soi di sini menanyakan cara mengeluarkan cacing darah dengan mengancam tentang Mudok, yang jelas saja untuk sekarang sang ibu tak lagi membutuhkan informasi darinya. Dan hasilnya, bukannya mendapatkan cara mengeluarkan cacing tersebut, Soi justru disiksa dan dia hampir saja dibunuh sebelum akhirnya terselamatkan karena Jin Buyeon datang, dan agar tidak ketahuan sang ibu pun mengurung Soi di tempat dikurungnya Jin Buyeon dulu. 결국 혼자 왔구나. 저도 함께 왔습니다. 그동안 무례하게 굴었던 점 Dan akibat tidak kembalinya Soi di tempat semestinya, membuat salah satu anak buahnya datang untuk menemui Soyul, di mana Soyul diminta bertanggung jawab untuk menyelamatkan Soi. Lantas saat itu juga Soyul pun langsung pergi untuk mencari cara agar bisa masuk ke Jinmyowon. Dan seusai meminta maaf ke sang ibu sesuai dengan apa yang diinginkan Jin Buyeon, Chang-uk to the point malam ini ingin menginap di sini, dan itu cukup membuat Jin Buyeon salah sangka terhadapnya. 여기서 정말 첫날 밤을 보내자고? 넌 어떻게 그게 첫날 밤이 되지? 이 선생님한테 부탁받은 게 있거든. Nah, setelah salah paham itu diklarifikasi, Chang-uk langsung menjelaskan tentang tujuan kedua dirinya datang ke sini, dan dalam hal ini Jin Buyeon diminta membuka pintu penyimpanan reliksnya. Jin Buyeon pun setuju, lalu sementara itu adegan pindah dulu ke sang ibu, di mana Soi akhirnya sadar bahwa Jin Buyeon adalah Naksu alias Mudok. Dan itu lagi-lagi membuat sang ibu ketar-ketir, takutnya Soi akan membocorkan ke orang lain. Dan kembali lagi ke mereka berdua yang mulai menuju ke pintu penyimpanan reliksnya. Saat masih berjalan, Jin Buyeon lagi-lagi mengatakan sepatah kata yang berhubungan dengan Mudok di masa lalu. Dan kali ini Chang-uk tak bisa berbuat apa-apa atau memarahinya, sebab Jin Buyeon sudah tak memegang giok yin yang milik mereka berdua tersebut. 내가 아주 큰 나무 꼭대기에 혼자 있다고 생각하려고 했어. 너 거기 갇혀있을 때부터 계속 생각한 거라고 했잖아. 그 돌멩이 지금은 없어. Dan seakan kebingungan lantas tak percaya bahwa ucapan barusan adalah ucapannya Jin Buyeon, Chang-uk benar-benar memberitahukan pohon yang dimaksud Jin Buyeon. Dan tak lama tiba-tiba Chang-uk merasa ada penyusup yang masuk, yang ternyata begitu dicek penyusup tersebut adalah Soyul yang tengah mencari Soi. Dan ketika sedikit lagi sang ibu hampir saja akan membunuh Soi, Chang-uk datang dan terang-terangan meminta izin agar diperbolehkan masuk ke Jinmyowon, yang tujuannya untuk mengalihkan perhatian agar Soyul dan Jin Buyeon bisa masuk untuk menyelamatkan Soi.
Soi dan Jang-uk akhirnya berhasil meyakinkan sang ibu untuk mau membukakan pintu Jin Yowon untuk melihat Hwajo di sana. 서율, 그래. 당신이 살 수 있는 방법이 있다고 했어요. 이걸 들고 나가면 진요원이 무너진다고요? Nah, disinilah Soyul diberitahu bahwa Jin Buyeon itu adalah Mudok alias Naksu dan itu cukup membuat Soyul terkejut, bercampur sedih, bercampur kangen. Yang tak lama kebetulan Jin Buyeonnya datang untuk menghampirinya. Karena kangen sekali sudah lama tak bertemu, Soyul dengan raut wajah sedih seketika saat itu langsung memeluknya. 잠시만. Setelah Soi mulai sembuh dari sakitnya, Soi diminta untuk segera pergi meninggalkan kota ini. Dan untuk masalah cacing darah yang ada dalam tubuhnya, Soyul akan mencari jalan keluarnya sendiri setelah tahu ternyata masih bisa untuk mengeluarkan cacing darah tersebut dari dalam tubuhnya. Dan sebelum menutup pembicaraan, Soyul juga mengatakan ada pertanggungjawaban yang harus ia selesaikan ke Naksu yang dulu tidak pernah terselesaikan karena faktor Jang-uk dan yang lainnya. Nah, apa kira-kira yang hendak Soyul rencanakan? Nanti pasti akan terjawab dengan sendirinya. Kembali ke permasalahan burung pengering dunia, karena semakin banyak dan menduga akan lebih banyak lagi yang akan dikirimkan, Pak Jin pun memerintahkan semua anggota agar memeriksa setiap wilayah termasuk dermaga, dan Sahau yang diperintahkan menyelundupkan barang tersebut lantas mengetahui bahwa Songkrim akan memeriksa dermaga dengan cepat meminta anak buahnya untuk membuang barang tersebut ke danau. Lalu selanjutnya di istana, lebih tepatnya setelah Jang-uk berhasil membunuh Naksu palsu, Jin-woo pun memanfaatkan situasi tersebut untuk menjauhkan Jang-uk dari wilayah ini, yaitu dengan cara mengusulkan raja untuk menugaskan Jang-uk ke wilayah utara dengan alibi mengangkatnya sebagai jenderal untuk sebagai pengganti dari emas yang biasa dikirimkan. Di mana setelah berhasil memastikan Hwajo masih aman, Jang-uk yang sudah tahu semua ini perbuatan kerajaan dan Jin Bikuan bisa saja langsung membantai habis mereka semua. Yang tapi Jang-uk tak mungkin melakukan itu sebab melawan kerajaan adalah sebuah pemberontakan. Dan selanjutnya kita dibawa flashback yang memperlihatkan Pak Jin menyerahkan plakat raja ke Jang-uk, di mana Jang-uk rupanya juga sudah mengetahui bahwa plakat tersebut adalah plakat raja sebelumnya alias milik ayahnya, tapi Jang-uk enggan menggeser tahta raja yang sekarang. Nah, di momen ini Jang-uk yang sudah tidak punya tujuan hidup karena kehilangan Mudok, sebenarnya ingin membantai habis mereka semua, tapi di sini Pak Jin melarang, bahkan siap jadi orang yang akan menghadang Jang-uk jika Jang-uk menggunakan kekuatannya, yang alasannya karena ini juga merupakan kesalahan ayahnya di masa lalu yang pada akhirnya membuat ayah Naksu, dan Naksu ikut jadi korban karena dimanfaatkan Jin-woo. Karena kalau Janggang waktu itu nggak mempelajari ilmu pemindahan jiwa, semua ini nggak akan pernah terjadi. Dan pada akhirnya karena alasan inilah Jang-uk hanya bisa bersedih tanpa bisa melakukan perlawanan meskipun ia memiliki kekuatan yang maha dahsyat. 아무것도 하지 않으면 죽어야지. 네 스승은 항상 내게 그리 말하던데. 제가 뭘 지키겠습니까? 갑니다. Dan dengan kekuatan melihat energi yang Jin Buyeon miliki, Pak Jin dengan mudah mampu menemukan burung pengering dunia yang bernama tembikar merah tersebut. Dan begitu pencarian berlanjut, kali ini melewati perlintasan yang dulu pernah Mudok lewati dan bergelantungan di sana, Jin Buyeon lagi-lagi mendapat ingatan tersebut. Lantas Jin Buyeon pun malah bergelantungan, yang tindakan ini justru dianggap aneh. Lantas Jin Buyeon pun diistirahatkan untuk sementara waktu karena dianggap sudah kelelahan setelah berkeliling cukup lama. Dan berhubung kangen ingin melihat si kura-kura yang sudah pangeran pindahkan waktu itu, Jin Buyeon pun istirahat di sana sambil memberikan makan si kura-kura. Dan tak lama pangeran datang. Lalu pada akhirnya mereka saling berbincang, tapi tetap tidak tahu identitas mereka masing-masing. 가보기는 좋겠어. 이리 아껴주는 네가 있으니. 공작새한테 마음 뺏긴 네 서방은 아직도 안 들어오냐? 공작새한테 저주의 부적을 써서 확 떼내든가. 지금 하던 일 있어 가봐야겠어. 잘 다녀오시오. Selesai berbincang panjang lebar dengan Jin Buyeon, pangeran mendatangi Jang-uk untuk menyampaikan pesan raja soal diangkatnya Jang-uk menjadi jenderal di kota pertahanan utara. Yang tapi ucapan tersebut malah membuat Jang-uk makin salah paham ke pangeran, dan mereka semakin bersetegang apalagi setelah pangeran tahu bahwa Jang-uk waktu itu tak ada niatan untuk menyelamatkan kura-kuranya. Dan pada akhirnya pangeran pun mengalah untuk pergi. Lalu setelah itu Jang-uk mendatangi Jin Buyeon yang tengah menatap pohon besar, karena Jin Buyeon kembali mendapatkan penglihatan soal masa lalunya, yang tapi pohon itu sebenarnya bukan pohon yang dimaksud. 내 기억 속의 나무는 이 정도가 아니다.
다시 올라가고 싶어. Dan lagi-lagi ketika mereka pulang, Jin Buyeon kembali mengatakan perkataan yang pernah diucapkan Mudok. Dan lagi-lagi juga sampai detik ini Jang Uk masih saja bengong dan tak sadar bahwa Jin Buyeon itu adalah Naksu kekasihnya dahulu. 아무것도 하지 않을 거면 그냥 죽어버려야지. 이젠 진짜 잘 모르겠다. 누가 하는 얘긴지. 이것도 자꾸 헷갈리네. Balik ke Soyul, setelah mendampingi Soi untuk pergi meninggalkan kota ini, Soyul rupanya sudah menuliskan sebuah surat yang isinya tentang apa yang ingin ia lakukan ke Naksu, di mana ternyata Soyul berniat ingin membunuh Naksu agar kejadian 3 tahun lalu tak terulang kembali. Soyul rela mengorbankan perasaan cintanya ke Naksu, dan secara kebetulan Jin Buyeon yang ingin pergi melihat pohon besar di Danyagok membuat rencana Soyul semakin dipermudah. Lalu sebelum pergi, Jin Buyeon pun terlebih dahulu izin ke suaminya yaitu Jang Uk. Nah, akan tetapi pada saat baru saja akan berangkat ke sana, Soyul mendapat kabar bahwa Soi diserang penyihir Jen Bukwan. Untuk kemudian Soyul pun membatalkan rencananya. Lalu saat itu juga bergegas pergi untuk menyelamatkan Soi. 혈충? 사실 너한테 얘기 못한 게 있는데 서율이 많이 아파. 그게 혈충이라는 것 같아. Begitu sampai dan melihat Soi sudah terkapar tak sadarkan diri seperti itu, dengan ini pertarungan di antara mereka pun tak dapat terhindarkan lagi. Ya, disinilah Soyul akhirnya ketahuan bahwa cacing darah tersebut sudah ada dalam tubuh sumber energinya. Dan ketika Soi berusaha menyelamatkan tapi malah dia yang tewas. Saat Soyul sudah dalam kondisi terpojok tersebut, disitulah Jang Uk muncul dan Jang Uk tanpa ampun langsung membunuh mereka semua. 진무야? Setelah mengetahui otak di balik cacing darah juga adalah Jinwoo, Jang Uk dengan cepat bergegas untuk mencarinya, di mana kabar tentang diserangnya Soyul juga dengan cepat menyebar kemana-mana. Dan melihat cacing darahnya sudah masuk lebih dalam ke energinya Soyul, Hoyam cukup pesimis Soyul bisa diselamatkan. Lantas karena semakin memuncak tingkat kemarahannya, Jang Uk pun langsung mendatangi Jen Bukwan dan tanpa ampun langsung membantai habis semua orang yang ada di hadapannya. 전부간의 모든 수사들을 모아라. 장욱이 천부간 안으로 들어오지 못하도록 막. 멈춰라! 내가 정하시다. Nah, ketika pangeran muncul lalu berusaha menghentikan Jang Uk sampai dikira pangeran benar-benar ada di pihak Jinwoo, tak lama muncul Pak Jin yang mendukung penuh atas apa yang hendak dilakukan Jang Uk, dan Pak Jin di sini meminta agar Jang Uk bisa mengambil keputusan yang bijak. 그럼 멈춰 기다려드릴 테니 가서 진무를 데려오십시오. 혈충에 대한 책임은 져야 할 것이네. 다루는 법도 잘 모르는데. Pada akhirnya, karena tak mungkin melawan Jang Uk dan jalan satu-satunya hanyalah mencari cara untuk dapat mengeluarkan cacing tersebut, Jinwoo pun sampai mengundang para penyihir lain untuk meminta solusi, di mana Pak Tua langsung menyarankan Jinwoo untuk memohon ke Jin Yowon, dan saat itu Jinwoo pun sampai rela-rela bersujud demi diberitahu caranya agar bisa mengeluarkan cacing tersebut. Yang tapi sayangnya di sini ibu Jin Buyeon enggan menolongnya, hingga akhirnya mereka berdua didesak oleh sang raja, dan sang raja nggak mau tahu mereka berdua harus menyelesaikan permasalahan dengan Jang Uk sebelum Jang Uk murka dan menghabisi mereka semua. Nah, setelah dibawa untuk dipertemukan dengan Jang Uk, Jinwoo meminta maaf lalu bersedia bertanggung jawab, dan karena orang yang harus menyelamatkannya adalah ibunya Jin Buyeon, Jang Uk diminta untuk datang ke Jin Yowon dan ibunya Jin Buyeon akan ngasih tahu caranya, tapi ada syaratnya yaitu Jang Uk mesti mengembalikan Jin Buyeon kepadanya. 방법이 있답니다. 유리가 살 수 있답니다. 숙부님과 우기가 알아보려 지금 진요원으로 갔습니다. 화조입니다. Yap, tepat sekali. Burung terpanas di dunia alias Hwajolah yang akan digunakan sebagai medianya. Dan saat itu Hoyam langsung membagi tugas, di mana Pak Jin diminta pergi ke kampung halaman Soyul untuk menenangkan keluarganya. Sementara Jang Uk sendiri ditugaskan untuk memasang tabir pelindung di ruangan Hwajo, yang cara memasang tabirnya sendiri ialah menggunakan 3.000 batang emas, dan Jang Uk bersedia memberikan semua emas yang ia dapat dari kerajaan, yang kebetulan jumlah emas tersebut pun sudah sesuai dengan jumlah yang diminta. Nah, karena tidak mungkin
mungkin membawa Soyul yang dalam keadaan seperti itu. Harus ada orang yang mewakili Soyul dengan membawa energinya ke sana, dan dalam hal ini Jin Buyeon bersedia. Lantas Hoyam langsung menyerap semua energi Soyul ke sebuah bola, dan misi penyelamatan ini ada waktunya yang dimana ternyata pangeran juga membantu dan perannya juga akan membantu Jang Uk di sana. 유리에 진기만 담아 돌아와야 한다. 가자. 거북이 단골래? 네가 왜 여기 있냐? 기다리셨습니다, 세자저하. 그럼 혹시 그쪽이 진부연? Setelah sampai dan pangeran tahu akhirnya bahwa sosok dukun kura-kura yang selama ini ia kenal adalah Jin Buyeon, tanpa banyak pertanyaan terlebih dahulu, mereka langsung bergegas untuk menyelamatkan Soyul, dan dengan ini misi penyelamatan Soyul pun dimulai. 신수원의 진기가 다 돌아왔어. 이제 서열에게 가자. Dengan cepat, begitu cacing darahnya sudah dimusnahkan, Jin Buyeon langsung mengembalikan cacing itu ke tubuhnya Soyul, yang alhamdulillahnya membuat Soyul terselamatkan, dan itu cukup membuat semua orang senang. Tapi di sisi kegembiraan itu, Jin Buyeon cukup sedih dan kecewa karena Jang Uk seakan seperti tidak memperdulikannya, dan diam begitu saja hanya karena sebuah janji yang sudah ia sepakati kepada ibunya. Nah, begitu Master Lee datang untuk menstabilkan kembali energinya Soyul, di sisi lain karena merasa sudah berhutang budi, Jinwoo siap membalas hutang budi tersebut, dan di sini Jinwoo kembali meracun pangeran. Kali ini caranya dengan menunjukkan bintang kerajaannya Jang Uk, dan Jinwoo meminta agar pangeran menjauhkan Jang Uk karena Jang Uk punya plakat raja yang bisa kapan saja menggeser tahta keluarganya. Begitu sadar dan melihat ada Jin Buyeon serta Master Lee di situ, setelah mengetahui Master Lee lah orang yang dulu menyelamatkan Buyeon, Soyul pun langsung mendesak, dan pada akhirnya Master Lee juga jujur. Akan tetapi Soyul diminta agar jangan membocorkan identitas Jin Buyeon ke siapapun, apalagi ke Jang Uk. Nah, Soyul yang semula masih berapi-api ingin tetap membunuhnya, seketika memutuskan membatalkan rencana setelah Master Lee mengatakan sebuah hal di mana jiwa Naksu sebentar lagi akan menghilang dan diambil sepenuhnya oleh si pemilik, yaitu Jin Buyeon yang saat ini jiwanya masih tertidur. Yang alih-alih dengan penjelasan tersebut, Soyul sekarang jadi merasa kasihan ke Naksu. Tapi sialnya surat yang ditulis Soyul waktu itu dibaca Nona Heo, dan kini Nona Heo lah yang memiliki rencana untuk membongkar identitas Jin Buyeon. 낙수라고? Ujung-ujungnya, karena kepikiran terus-menerus, Jang Uk pun kembali pergi menemui Jin Buyeon dan meminta maaf karena dianggap telah membuang setelah tidak ada lagi kegunaannya. Dan pada akhirnya, di sini Jang Uk terus terang tentang perasaannya yang meskipun sudah tidak ada lagi kegunaannya karena Jang Uk membatalkan untuk mengeluarkan batu es dalam tubuhnya, Jang Uk sejatinya mulai merindukan Jin Buyeon, yang itu artinya Jang Uk benar-benar jatuh cinta padanya. Singkat cerita, setelah bermesraan dan memutuskan akan mencari jalan keluar untuk hubungan mereka, Jin Buyeon yang berniat pulang ke rumah untuk membantu meyakinkan ibunya, seketika dibuat sakit hati kembali tatkala ia menemui Soyul, dan Soyul berkata bahwa ia dan Jang Uk akan saling menyakiti ketika Jin Buyeon tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Yang karena omongan Soyul ini, Jin Buyeon pun memutuskan mengurungkan niatnya untuk pergi ke pohon besar lantaran takut apa yang dikatakan Soyul benar adanya, di mana Nona Heo yang saat itu mendengar percakapan mereka berdua semakin berniat akan membuktikannya sendiri sebab Soyul nampaknya tak jadi membunuh Naksu. Di sisi lain, Jang Uk diminta menemui pangeran dan membawa plakat raja milik ayahnya, dan rupanya pangeran mulai ke-trigger dengan omongan Jinwoo. Lantas saat masih menunggu Jang Uk, rupanya si kura-kura sudah tidak ada, yang faktanya si kura-kura telah dibuang diam-diam oleh Jinwoo. Dan seiring Soyul datang menemui ibu Jin Buyeon lalu mengatakan soal Naksu, lantas meminta agar Naksu dibiarkan bahagia sementara karena pada akhirnya Naksu akan hilang dengan sendirinya. Di saat yang bersamaan, Jang Uk bertemu juga dengan pangeran, dan pangeran akan mengirim Jang Uk ke kota pertahanan utara jika Jang Uk berniat menggunakan plakat tersebut untuk melawannya. 북성으로 가라는 명을 받들겠습니다. 나의 뜻을 받아주고 고맙구나. Nah, ketika mempunyai celah untuk membuktikan siapa Jin Buyeon yang sebenarnya, melalui asistennya, Jin Buyeon diminta pergi menemui Nona Heo di makam pemindah jiwa, di mana Nona Heo sudah mempersiapkan sebuah ramuan untuk melihat bercak pemindah jiwa. Dan saat itu Soyul yang akhirnya tahu suratnya telah dibaca Nona Heo, seketika bergegas pergi mencarinya, lalu begitu sampai Nona Heo pun langsung menyiramnya, dan yang terjadi selanjutnya, 자국 여기 있어야 되는데 뭐 하는 거예요?
Ya, beruntung Soyul datang lalu menghentikan aksi Nona Heo, lantas meminta agar Jin Buyeon bersih-bersih dulu. Lalu Soyul menjelaskan semuanya dan meminta Nona Heo untuk tidak melakukan hal ini lagi kepada Jin Buyeon. Dan Jin Buyeon yang akhirnya melihat tanda bercak biru benar-benar ada di matanya, seketika mulai yakin bahwa Naksu itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. 내가 이곳에 있었어. 첫눈에 알아봤다. 내 미친 스승. 나의 기억이었다. 낙수다. Tak lama setelah itu, muncul Jin Buyeon yang menyayangkan kembalinya ingatan Naksu lebih cepat, yang alasannya bisa membuat Naksu merasakan sakit yang amat mendalam, yang tapi ini semua udah terlanjur dan Naksu sekarang benar-benar tahu bahwa sebentar lagi jiwanya akan benar-benar hilang diambil oleh Jin Buyeon. 몸의 주인이 아닌 당신은 곧 떠나야 합니다. Dan walaupun belum sepenuhnya ingatan masa lalunya kembali, dengan menerima fakta tentang takdir dirinya seperti ini, sudah cukup membuatnya terpukul, ditambah dirinya juga adalah orang yang dulu pernah menusuk Jang-uk. Nah, karena nggak tahu lagi harus berbuat apa, Naksu memilih untuk menjauh dari Jang-uk. 아주 중요한 기억을 찾았거든. 아주 많이 좋아하는 사람이 있었거든. 그런데 근데 그 사람이 날 눈앞에 두고도 알아보지 못해. 약속대로 간다는 날을 놓으면 돼. Nah, setelah memutuskan untuk tidak lagi sejalan dengan Jang-uk, Naksu akhirnya kembali lagi ke Jin Yowon, dan kembalinya sang anak ini justru membuat sang ibu terdiam. Sang ibu terdiamnya karena kebingungan sebab sang ibu sudah tahu bahwa sekarang ini yang ada di hadapannya adalah Naksu. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke kota pertahanan utara, Jang-uk dibekali pedang dan peralatan sebagai jenderal, dan sebelum benar-benar berangkat, ia juga mendatangi Jin Yowon untuk menemui Jin Buyeon, yang tapi oleh karena Jin Buyeon enggan menemuinya, Jang-uk pun memilih untuk lewat belakang, dan itu cukup membuat Naksu terkejut, di mana tanpa menanyakan alasan kenapa menjauh darinya, Jang-uk justru menebak-nebak sendiri dengan mengatakan orang masa lalu Buyeon mirip sekali dengan dirinya. Karena itu akhirnya membuat Buyeon memilih menjauh. Buyeon pun mengiyakan saja, yang padahal Buyeon hanya ingin Jang-uk peka, dan ujung-ujungnya pembicaraan mereka berakhir tanpa solusi. Lalu esoknya berangkatlah Jang-uk untuk pergi ke kota pertahanan utara. Nah, begitu telah mengetahui Jang-uk berangkat dan Jin-woo masih membutuhkan banyak tembikar untuk memuluskan rencananya mengeluarkan Hwajo, karena ada Songkrim yang menghadang, Jin-woo pun meminta agar pangeran mengurus masalah ini semua. 경천 대제천에 수로 곳곳에 놓아두어야 하는데 도성에 야간 경비를 맡는 야경청에 일러둘 테니 Setelah pede bahwa rencana merebut Jin Yowon akan segera berhasil, Jin-woo mengundang ibunya Jin Buyeon lalu memintanya agar besok menyerahkan semua artefak di pertemuan umum, di mana Jin-woo benar-benar pede dengan membawa kerajaan sebagai dekengannya, dan sang ibu yang masih memiliki perisai untuk menentang perintah raja saat itu langsung meminta agar Jin Choyon membawanya ke sini, yang tapi Jin Buyeon langsung menyerobot ingin menggantikan Jin Choyon adiknya, sebab Jin Buyeon mendengar nama Jin-woo dan Jin Buyeon ingin bertemu Jin-woo lantaran Jin-woo adalah orang bagian dari masa lalunya. 진무 그자도 있다. 나를 살수로 만들고. Nah, meskipun memiliki perisai tersebut, Jin-woo tetap bisa menarik bahkan mengambil perisai itu juga, yang alasannya karena Jin Yowon tak lagi dianggap sanggup melindungi artefak dan reliks-reliks tersebut. Pasalnya, Jin Yowon sudah tidak ada lagi penyihir hebat di dalamnya. 나의 신력으로 안전하게 지켜냈단 말이다. 예전 같지 않은 누님의 약해진 신력. Tak lama, Naksu sampai juga dan tak sengaja menemukan kura-kura pangeran lalu mengambilnya. Dan Naksu yang mendengar bahwa perisai itu hendak diambil paksa oleh si Jin-woo, seketika saat itu langsung menentangnya hingga diambillah jalan tengah, yang pada akhirnya Jin-woo meminta untuk Jin Buyeon agar bisa membuktikan kekuatannya. Nah, nantinya jika Jin Buyeon bisa membuktikan bahwa dirinya memanglah hebat, Jin-woo tak akan lagi mengusik Jin Yowon, dan cara yang diminta Jin-woo ialah Buyeon harus menemukan perisai itu yang akan Jin-woo buang ke dalam sebuah penjara sihir milik Jin Bukwan, dan Buyeon hanya diberi waktu 1 hari untuk bisa mencari perisai tersebut.
Berlokasi di sebuah pulau yang nampak seperti pulau terpencil di tengah lautan, Naksu mulai mencari perisai dengan mengandalkan kura-kura pangeran dan sampailah dia di tengah hutan di mana terlihat ada seonggok bayangan hitam yang mulai mengganggu dirinya dan di situ Buyon juga tak sengaja melihat seonggok mayat pemindah jiwa, tapi uniknya di situ juga ada batu es yang nampak mirip seperti batu esnya Jang-uk dan begitu Buyon mendekati lalu ingin memeriksa batu es tersebut untuk memastikan apakah batu es itu benar atau tidak. Saat itu si bayangan mulai mengejarnya dan saat itu juga tak lama muncullah Jang-uk di hadapannya dan Jang-uk saat itu juga langsung menolong Jin Buyon. 장우? 너 그거 뭐야? 네 눈 속에 그거 말이야. Dan yap, disinilah Jang-uk akhirnya mengetahui setelah benar-benar melihat tanda bercak biru di matanya Naksu. Dan tak lama setelahnya pangeran datang menghampiri mereka berdua, di mana ternyata selama ini pangeran tidak benar-benar memihak Jinwoo, melainkan pangeran hanya berpura-pura saja yang tujuannya agar bisa mengetahui dan melihat sebanyak apa organisasi Jinwoo yang kemudian nantinya bisa menyingkirkan semua organisasi tersebut lewat bantuan Jang-uk. Dan untuk kelanjutannya, apakah hubungan mereka ini nantinya bisa kembali seperti dulu atau tidak? Setelah semua permasalahan ini nantinya selesai, Jang-uk akan ambil keputusan dan di sini Jang-uk sebenarnya belum tahu kalau hidupnya Naksu ini tidak akan lama lagi. 낙수가 기억을 찾았으니 이제 저를 속였다 탓하지 않을 테니 말해주십시오. Terkuaklah sudah, batu es tersebut ternyata bukanlah batu es yang sama dengan yang dimiliki Jang-uk, di mana batu es ini malah berfungsi menyerap energi manusia sama seperti pemindah jiwa. Dan selanjutnya kita diperlihatkan kilas balik tentang skenario yang dibuat pangeran untuk membuat Jinwoo percaya bahwa pangeran ada di pihaknya, di mana untuk alasan tersendiri kenapa pangeran memilih ingin menyingkirkan Jinwoo padahal kan Jinwoo adalah mantan gurunya. Selain karena Jinwoo memanglah biang keroknya, alasan pangeran ingin menyingkirkan Jinwoo tidak lain karena Jinwoo telah membuang kura-kuranya. 그가 가진 힘의 실체를 알아내겠다. 진모의 밀단 말입니까? 왜 그를 치겠다는 결심을 하신 겁니까? 그제가 내 거북이를 버렸다. Jadi, setelah Jang-uk diangkat jadi jenderal oleh sang raja di istana waktu itu, Jang-uk tak pernah benar-benar berangkat melainkan hanya bersembunyi di sebuah rumah kosong. Dan ternyata tak hanya Pak Jin lah yang membantu, melainkan semua orang punya perannya masing-masing. Contohnya seperti Pak Danggu yang dengan sengaja meloloskan anak buah Jinwoo yang hendak membawa tembikar agar terlihat pangeran benar-benar membantunya. Dan begitu Jin Buyon masuk ke penjara, lalu Jinwoo mengatakan malam ini akan mengumpulkan semua organisasinya untuk diperkenalkan ke pangeran. Di situ pangeran langsung ngasih tahu Jang-uk, tapi sebelum berangkat mereka terlebih dahulu menyelamatkan Jin Buyon karena pada saat Jin Buyon masuk ke penjara, pangeran tidak mungkin mengatakan apa-apa karena takut ketahuan Jinwoo. Dan kenapa mereka berdua bisa masuk padahal kan masuknya harus lewat pintu utama yang otomatis bisa ketahuan Jinwoo? Karena ternyata cara mereka bisa masuk ke penjara tersebut bukan melalui pintu utamanya, melainkan melalui sebuah pintu portal yang tiba-tiba muncul secara mengejutkan, yang ternyata pintu portal tersebut dibuat langsung oleh Jin Buyon asli. 진부연의 신력으로 장욱을 불렀구나. 귀도의 문을 열어줬구나. 진부연이 한 겁니다. 대단한 실력이구나. Teka-teki tentang kenapa Jin Buyon bisa sehebat itu di sini juga mulai terjawab, yang mana rupanya raga Jin Buyon pun bukanlah Jin Buyon yang sesungguhnya, melainkan raganya itu milik pemimpin Jin Yowon yang pertama, yang semua ini bisa terjadi lantaran faktanya raga pemimpin Jin Yowon yang pertama itu ternyata disimpan dalam batu es yang dulu sengaja ditinggalkan oleh gurunya Master Lee atau kekasih pemimpin Jin Yowon yang pertama. Karena kalau kalian inget di season pertama, Jin Buyon emang sebenarnya sudah meninggal di kandungan tapi diselamatkan Janggang dengan menggunakan batu es tersebut, yang pada intinya gurunya Master Lee emang sengaja menaruh raga kekasihnya di dalam batu es karena gurunya Master Lee sudah tahu negara Daeho di masa depan akan kacau balau seperti di zamannya. 설날 만큼 대단한 실력을 가지고 있다면 그곳에서 모든 신력이 돌아오길 바라며 들어간 걸. Begitu pangeran keluar dan hanya menyisakan mereka berdua saja di sini, Naksu meminta agar Jang-uk menyingkirkan semua organisasi Jinwoo dan menyisakan Jinwoo saja untuk dibiarkan pergi, tapi perginya masuk ke dalam sini karena Naksu lah yang akan menyingkirkannya. Dan begitu semuanya siap, dengan kekuatan tabir sihir yang dimiliki oleh Jang-uk, Jang-uk langsung membantai habis semua pemindah jiwa di organisasi Jinwoo tersebut. 여기 있는 78명의 혼원인과 각자 싸우고 있는 중입니다.
Nah, setelah berhasil menyeret Jinwoo sampai ke pintu masuk penjara Jinbukwan dengan menggunakan batu SKW, Jin Buyeon berhasil memancingnya masuk. Lalu mulailah Jinwoo mengalami kehilangan energi karena dihisap batu SKW tersebut. Lantas yang terjadi selanjutnya, 우리 똑똑히 기억할 텐데. 던주. mendengar Jinwoo tewas dan dikurung dalam penjara Jinbukwan saat ini, sang ratu jelas guling-guling tak karu-karuan. Dengan tewasnya Jinwoo, harapan sang ratu untuk berpindah jiwa juga hilang. Lantas tanpa pikir panjang, sang ratu dan juga Sahu pun mencoba mencari cara barangkali masih bisa menyelamatkan Jinwoo yang terjebak di dalam penjara. Dan setelah berhasil menemukan perisai tersebut lewat bantuan sang kura-kura, Jin Buyeon ternyata masih memberikan Naksu waktu lebih lama sedikit. Lantas Naksu pun keluar dengan selamat dan ia sudah ditunggu sang ibu, adik, dan juga Soyul, yang faktanya Soyul menunggu karena hendak menyampaikan satu hal tentang lonceng pengendali yang membuat Naksu hilang kendali 3 tahun lalu, yang tujuannya agar Naksu tak terus-menerus menyalahkan dirinya karena sejatinya emang bukan salahnya dia juga. 이런 변명이라도 해서 믿고 싶어하는 곳에 있을 수 있게. Setelah menyampaikan hal itu ke Jin Buyeon, kini giliran Chang-uk yang diberitahu bahwa Naksu sebentar lagi akan segera menghilang jati dirinya. Yang faktanya Chang-uk pun sudah mengerti soal ini, namun Chang-uk tak bisa berbuat apa-apa dan pada akhirnya ia dan Naksu hanya akan menderita satu sama lain karena tak bisa bersama-sama untuk selamanya. Dan malamnya setelah Jin Buyeon menghadiri pertemuan umum untuk menjelaskan bahwa Jin Yowon masih kuat karena ada dirinya, keesokan harinya lagi Jin Buyeon pergi ke pohon besar, lalu tak lama datanglah Chang-uk. Dan Chang-uk di sini langsung memeluknya untuk paling tidak bisa membuatnya lega di saat-saat terakhirnya. Dan ternyata Jinwoo masih hidup dan terlihat Sahu serta sang ratu datang menghampiri lalu menanyakan Jinwoo apakah Jinwoo masih menyimpan dupa pengusir jiwa karena sang ratu berniat menggunakannya untuk memindahkan raganya ke tubuh orang lain. Dan ternyata benar Jinwoo masih menyimpan satu lagi tapi di tubuhnya dukun coy. Dimana saat itu juga Jinwoo langsung mengambilnya, lalu pada akhirnya sang ratu pun tewas. Lantas Jinwoo pun tanpa buang-buang waktu langsung menggunakan dupa itu untuk berpindah ke tubuhnya Sahu dan kembali lagi ke mereka berdua. Karena tak ada jalan lain selain berbahagia di sisa-sisa waktu yang ada, mereka pun pada akhirnya melakukan itu dan mereka akan terus bersama sampai Naksu benar-benar pergi. 그래, 직무는 만난 게냐? 제가 직무입니다. Ya, di luar dugaan semua penyihir pertemuan umum termasuk raja sekarang ada di pihaknya Jinwoo. Dan ini akan menjadi pertarungan besar-besaran setelah ini, di mana mereka semua punya visi misi yang sama, yaitu ingin mengeluarkan Hwajo dan membuat dunia kering, lalu setelahnya melakukan ritual agar dapat memunculkan batu es kembali dan mereka semua bisa melakukan pemindahan jiwa untuk kembali awet muda dan terlihat kece. Dan seusai bersenang-senang lantas melewati tiap detik tanpa adanya kesedihan, mereka berdua memutuskan untuk menikah dan kali ini Master Lee lah yang bersedia menjadi penghulunya. 장욱과 조영의 혼례를 시작하겠다. 이걸 혼례를 치러 하늘에도 고했으니. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Entah kenapa tiba-tiba Naksu memanggil di saat Chang-uk hendak tidur. Chang-uk pun menghampiri dan terlihat ada sebuah tabir yang menghalangi Naksu. Di mana tabir tersebut ternyata adalah tabir buatan Jin Buyeon. Di situ Chang-uk diperlihatkan gambaran masa depan tentang Hwajo yang benar-benar akan bangkit. Dan Jin Buyeon mengatakan bahwa hal ini benar-benar akan terjadi, lantas orang yang bisa menghentikannya hanyalah Chang-uk dan dirinya saja. 이제 그림자를 거두고 세상에 나올 것입니다. 당신이 진부연이야? 다시 세상에 나와 얻은 이름이지요. 화조를 막을 수 있는 건 장욱 당신뿐이고
Dan begitu Jin Buyeon menghilang, dengan hilangnya juga si tabir tersebut, Jang-uk tak bisa berkata-kata banyak ke Naksu. Lalu selanjutnya kita diperlihatkan lagi kondisi istana sekarang, yang dimana Jin-woo mulai kehabisan cairan, lalu saat itu juga menyerap energi seorang Kasim. Dan berita tentang bangkitnya Jin-woo ini akhirnya tersebar luas kemana-mana, bahkan pangeran pun juga akhirnya tahu. 당장 진요원에 가서 화조를 꺼내옵시다. 당장! 회전에 환원인이 있다면 Apesnya, dengan berpihaknya raja ke Jin-woo membuat pangeran diputus statusnya menjadi penerus raja, bahkan plakatnya pun juga diambil. Yang semua itu dilakukan karena pangeran tak mau ada di bawah naungan Jin-woo. Dan usai membuat pangeran tak bisa berkutik lagi, Jin-woo langsung memaksa masuk ke Jin Yo-won, dan dari sinilah awal keributan besar dimulai. 정문을 여시지요. Karena tak punya pilihan lain selain membukakan pintunya, Jin Choi-yeon terpaksa mau tidak mau melakukannya, di mana Kim Do-ju yang melihat kejadian itu dengan cepat menyuruh salah satu anak buah agar segera melaporkan ke Songkrim. Lantas setelah mereka semua berhasil masuk dan diambillah Hwajo, seketika Jin Yo-won mulai runtuh, yang membuat sang ibu meminta ke Kim Do-ju agar membawanya ke dalam, sebab sang ibu harus menahan relik-relik yang keluar, karena kalau gak ditahan dan relik tersebut keluar semua, bisa berbahaya untuk kehidupan manusia. Dan Pak Jin yang tak lama datang saat itu memerintahkan Pak Danggu dan Jin Choi-yeon mengejar Hwajo, sementara dirinya akan membantu sang ibu, yang di sini Pak Jin baru tahu kalau ternyata Kim Do-ju juga ada di dalam sana. Dan pada detik ini terjadi momen mengharukan tatkala Pak Jin diminta menutup pintunya oleh Kim Do-ju, dan dengan suasana hati yang benar-benar hancur, Pak Jin mau tidak mau terpaksa melakukannya sebelum semua relik itu keluar. Selesai mewek-mewek yang membuat air matanya hampir habis, kini giliran kekuatanlah yang berbicara, dan Pak Jin dengan gagah maju sendiri untuk melawan mereka semua. Dan meskipun sebenarnya Pak Jin sanggup dengan mudah mengalahkan mereka semua, karena Jin-woo mengancam akan merusak tabir telur Hwajo-nya, Pak Jin pun terpaksa berhenti, dan Pak Jin saat itu membangun ulang tabir Hwajo sambil melawan mereka semua satu persatu, yang tapi sayangnya serangan Jin-woo tak sanggup ia tahan, hingga pada akhirnya membuat Pak Jin pun tewas saat itu juga. Dan saat esok hari Jang-uk akhirnya pulang, Jang-uk mendapati semua orang menangis meratapi kepergian mereka bertiga, di mana secara mengejutkannya Jang-uk mengatakan mereka bertiga belumlah tewas. Mereka diselamatkan Jin Buyeon yang ternyata sudah kembali ke tubuhnya, sementara Pak Jin diselamatkan Master Lee dan saat ini tengah diobati oleh Master Lee di sebuah tempat. Dan Jang-uk lagi-lagi membuat semua orang terkejut, sebab Jang-uk mengatakan Hwajo tetap akan dikeluarkan karena itu memang sudah takdirnya. 화조는 깨어날 겁니다. 반드시 일어날 일이라 했습니다. Dan inilah detik-detik di mana Naksu pergi setelah mendapatkan ingatan terakhirnya, yang mana dengan mata berkaca-kaca tak kuat menahan kesedihan, Naksu mengatakan hal terakhir untuk Jang-uk, yaitu Sarangheo, aku cinta padamu. Dan seusai benar-benar Naksu pergi tersebut, Jang-uk menangis sejadi-jadi, dan ia sangat sedih karena benar-benar sudah tidak bisa melihat Naksu kembali. Selanjutnya, Jang-uk menyerahkan plakat raja miliknya ke pangeran agar pangeran bisa menggeser tahta ayahnya, yang dimana Jang-uk menilai pangeranlah yang paling pantas memilikinya. Untuk kemudian terlihatlah persiapan membangunkan Hwajo di Jeonbukwan. Atas Jang-uk bersiap akan membantu mereka membangunkan Hwajo, sebab Jang-uk sudah punya rencana tersendiri, yaitu ingin melenyapkan Hwajo dari muka bumi. Lantas begitu malam tiba, terlihat pangeran datang ke istana lalu memamerkan plakat tersebut dan meminta sang ayah untuk turun, karena semua prajurit saat ini pun sudah memihak kepadanya. Dan bersamaan dengan pangeran yang menurunkan tahta ayahnya tersebut, mereka semua juga mulai bertindak, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Sekarang tiba giliran Jang-uk yang membantu mereka untuk membangkitkan Hwajo dari dalam telurnya. Dan tak hanya sekedar membantu membangkitkan Hwajo saja, Jang-uk juga membunuh mereka semua dengan api Hwajo. Lalu lewat bantuan Jin Buyeon dan para penyihir lain, Hwajo akhirnya berhasil juga dibangkitkan. Berlokasi di danau yang biasa dijadikan lokasi kuburan para pemuda jiwa, dengan ini misi melenyapkan Hwajo pun dimulai.
Nah, secara mengejutkannya, setelah semua berakhir, Jin Buyeon atau pemimpin Jin Yowon yang pertama juga memutuskan pergi dari tubuh itu dan membiarkan Naksu tetap hidup. Dan kabar ini jelas akan membuat Jang Uk sangatlah bahagia. Lalu setelah kejadian dibangkitkannya Naksu ini, adegan maju ke 1 tahun berikutnya, di mana saat ini Pak Danggu dan Jin Choyon sudah punya anak kembar yang semuanya laki-laki. Pak Jin juga saat ini sudah menikah dengan Kim Do Jae dan memutuskan pensiun. Dan untuk kepemimpinan Songkrim atau Jeong Jiak sendiri, saat ini Soyul lah yang menjadi pemimpinnya, dan Soyul akan merekrut banyak orang untuk dilatih agar bisa melampaui kemampuannya Jang Uk. 진시 가문을 이을 딸을 낳으라는 거지. 반드시 우기를 이겨보이겠습니다. Untuk Nona Heo, Hoyam berencana menjodohkannya ke sang raja yaitu pangeran karena sampai saat ini dia belum punya jodoh dan pangeran justru berguru dengan Master Lee yang menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa sang raja tak menikah-menikah karena meminum teh yang sering diminum Master Lee dahulu. 진부연이 돌아와서 그 미리 기운을 받은 처자들한테 간택단자 것들을 다 잡아드리려면 바쁘겠네. 제가 언제든 만나면 다시 권해보겠습니다. Dan selanjutnya, film pun ditutup dengan memperlihatkan Jang Uk dan Naksu yang tengah sibuk menangkap 32 reliks yang kabur waktu itu. Dan mereka saat ini baru berhasil menangkap 12 saja. Dan seharusnya sih ada season 3-nya yang mungkin bisa menceritakan kisah perjalanan mereka dalam menangkap reliks, yang pasti akan sangat seru dan pastinya akan sangat keren. 딱 붙어 있어. Tamat.